Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan lanjutkan terkait dengan kapitalisme yang sebelumnya sudah disampaikan, dituturkan kembali mulai tulisan Bung Karno pada buku Di Bawah Bendera Revolusi terkait dengan kapitalisme bangsa sendiri. Saya akan sedikit review nanti seperti apa kaitannya dengan Bung Karno bercerita terkait dengan kapitalisme di Indonesia, dituturkan dalam tulisannya sebagai sebuah bentuk, menurut saya sebuah bentuk hipotesis, apakah di kondisi saat ini seperti apa. Nanti kita akan pahami bersama untuk mempelajari sedikit mengelaborasi terkait dengan kapitalisme itu seperti apa. Apa kapitalisme itu? Lalu kapitalisme di Indonesia ya, pada saat Bung Karno, lalu ada pada saat Presiden Soeharto, dan seperti apa. Sampai pada kondisi Pak Jokowi saat ini. Teraplikasikan nanti di dalam kehidupan kita yang sekarang barangkali terbelenggu dengan kapitalisme. Sedikit saya review di Bung Karno ya, ada beberapa poin-poin di sana sebelum kita masuk ke kapitalisme. Jadi ada yang Bung Karno bilang sebagai behinsel yang harus dan mesti kita perhatikan, sebagai prinsip yang harus kita perhatikan, seperti apa kapitalisme itu. Ya, karena behinsel yang harus dan mesti kita perhatikan, kata Bung Karno, kalau kita mengabdi kepada rakyat dengan sebenar-benarnya. Sehingga sangat concern sekali dalam tulisan Bung Karno tersebut. Cerita dia dan ingin membawa rakyat itu ke arah keselamatan. Jadi ada apa dengan kapitalisme ini? Jadi kondisiisme yang seperti apa? Satu dalam economic or circle seperti apa sih kapitalisme itu? Kita akan lihat karena Bung Karno concern sekali terkait dengan hal itu. Bung Karno bahkan menyebutkan di sini ada apakah kapitalisme, dia mendefinisikan kapitalisme itu ya. Di dalam tulisannya, kapitalisme adalah stelsel atau sebuah sistem pergaulan hidup yang timbul daripada cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme adalah timbul dari ini cara produksi yang oleh karenanya menjadi sebabnya mirwardah. Mirwardah dari satu nilai tambah, tidak jatuh di dalam tangannya kaum buruh, melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Jadi antara pemberi kerja dalam konteks bahasa sekarang dan yang menerima pekerjaan. Apakah seperti itu? Jadi ada dalam konteks perburuhan di Undang-Undang 13, lalu ada di Omnibus Law, ketenagakerjaan, ada demo buruh dan segala macam. Hal macam apa? Politik apa yang diberikan misalkan terkait dengan politik perburuhan di Indonesia, terkait dengan upah minimum, yang lebih seperti itu ya. Karena konsen sekali kapitalisme mempunyai arah kepada verelendung. Apa itu verelendung itu? Yang menyengsarakan, yang menjebak kesengsaraan, karena menggunakan konsep atau isme kapitalisme. Kapital itu tadi ya. Hal lain konsen Bung Karno itu terkait dengan kapitalisme adalah kejahatan-kejahatan kapitalisme. Dari mulai di kapitalisme pada zaman Karl Marx sampai kondisi sekarang kita akan lihat seperti apa. Khususnya di Indonesia nanti. Yang sudah senyata-nyatanya itu, kata Bung Karno, yang menyengsarakan. Concern lainnya, Bung Karno bercerita terkait dengan kapitalisme itu yang kita harus juga anti kepada kapitalisme bangsa sendiri. Nah, lihat. Adakah sesungguhnya di Indonesia ini menggunakan prinsip-prinsip kapitalisme? Sementara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu di Undang-Undang Dasar ada poin di pasal 33 ya. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah terjadi? Sementara pada konteks itu yang saya pahami di dalam hermeneutik mind saya adalah yang cocok itu sepertinya apa yang diungkapkan Bung Hatta.
sebuah bentuk koperasi. Yang dalam bahasa Bung Karno mungkin diksinya mengambil sosiodemokrasi, sosioekonomi dalam konteks itu. Kita akan lihat nanti. Nah, siapa mengetahui keadaan perburuan yang sangat buruk di industri-industri bangsa sendiri itu? Bung Karno tahun 1964, bahkan di tulisannya tadi 1932. Diterbitkan di buku bendera, di bawah bendera revolusi jilid 1 1964. Tapi dicatatkan di pikiran rakyat 1932 ya, di akhir catatan tulisan Bung Karno itu. Nah, hal yang lain jadi concern yang menyebutkan tentang sosionasionalis yang dari Mahatma Gandhi. Karena Mahatma mungkin tokoh panutan Bung Karno juga, Mahatma Gandhi yang dari dia tuh. Nah, dia bilang nasionalismeku adalah kemanusiaan. Coba bayangkan, jadi konteks-konteks kemanusiaan ini sangat melebar di dalam ilmu-ilmu barat atau ilmu-ilmu yang kita pelajari, mungkin di mata kuliah terkait dengan perbankan, di mata kuliah terkait dengan pasar modal, pasar uang yang sekarang sangat saling silang, yang seperti ini dalam konsep sistem ekonomi makro maupun mikro sudah terbelenggu dalam konteks dan konsep yang menumbuh, kembangkan, menyuburkan, yaitu tadi tentang kapitalisme itu. Gain capital itu. Jadi siapa yang punya modal itu yang berkuasa. Nah, hal-hal yang lain yang Bung Karno sebutkan konsep itu, Indonesia dalam konteks ini mahal sekecil-kecilnya. Kita lihat ya. Concern yang lain yang sedikit kita review ya sebelum kita masuk ke kapitalisme adalah terkait dengan Jawaharlal Nehru. Yang berjuang di India itu sebagai raja-raja industri yang pada hakikatnya dia bilang berkuasa lebih besar lagi daripada raja-raja di zaman sedia kala. Nah, raja-raja industri sekarang tuh coba lihat. Ada top 10 the rich man in the world. Di Indonesia pun ada banyak di Forbes orang terkaya di dunia seperti apa. Bagaimana dia berperilaku itu sampai menghasilkan sesuatu gain dalam kehidupannya. Jadi ada sekelompok yang sudah economic freedom. Mungkin dia triliunan. Sementara yang lain, masyarakat lain masih di bawah garis kemiskinan. Data statistik di Indonesia mengatakan ada berapa manusia, masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Nah, ini hal-hal yang concern yang dituliskan oleh Bung Karno di dalam Kapitalisme Bangsa Sendiri dalam tanda tanya. Nah, ini sebagai hipotesis dan kita akan rangkai, kita akan coba lihat arah kita lihat dari sisi pengertian kapitalisme nanti akan berakhir pada konteks kondisi kapitalisme yang nanti akan ada turbo kapitalisme. Nah, ada concern lain yaitu Bung Karno bilang kita tidak memerangi orang. Orang kaya boleh saja tapi kondisi itu tidak memerangi orangnya. Tapi kita memerangi stelsel. Dalam konteks ini stelsel sebuah sistem. Nah, dalam konteks para ekonom akan bercerita tentang sistem perekonomian dunia. Ya. Jadi bagaimana kalau di China sana sistem ekonominya yang diatur persis oleh pemerintahan yang berkuasa. Sehingga ada konteks yang mungkin apa yang mereka akan sebut di sana sebagai ekonomi komunis atau hampir sama dengan ekonomi sosialis. Tapi dalam rangka itu untuk menyuburkan, memberikan spirit, memberikan satu hal yang mungkin sebuah keadilan bagi masyarakatnya. Kita akan lihat perbedaan-perbedaan itu dan apa salahnya seperti kapitalisme itu. Nah, lalu hal yang lain yang menjadi concern Bung Karno ini sebagai perjuangan nasional. Jadi kapitalisme dia tidak menyebutkan untuk melawan orang tapi membangun sistem. Ada perjuangan nasional, perjuangan kebangsaan. Mungkin pada aplikasinya nanti seperti yang difikirkan oleh Bung Hatta. Di Indonesia sebagai ekonomi yang harus dibangun melalui koperasi. Barangkali itu ya, missing link-nya itu. Bagaimana Bung Karno tatanan besarnya perjuangan nasional, perjuangan kebangsaan untuk melawan bentuk-bentuk borjuisme, melawan bentuk-bentuk kapitalisme, bahkan monopolistis
seperti itu. Dan Anda bisa rasakan situasi kondisi sekarang seperti apa. Ekonomi di Indonesia. Apa salahnya? Sehingga kita selalu dalam keterpurukan rasanya gitu kan. Sebagai sumber daya alam yang hebat, jadi kita harus anti segala kapitalisme, itu konsep Bung Karno. Walaupun kapitalisme bangsa sendiri. Kita lihat yang lain konsep Bung Karno seperti apa di dalam masyarakat selamanya adalah antitese. Itu tadi perlawanan. Kalau di Eropa sana Bung Karno bercerita tentang perlawanan kelas. Di kita sebagai negara yang developing country berbeda. Di sana sudah perlawanan kelas ya, kelas antar kelas. Di sini harus diperjuangkan sebagai yakni perlawanan. Jadi selamanya dalam antitesis itu yakni perlawanan. Ya perlawanan itu perlawanan apa? Ceritakan di sini sebagai perlawanan. Antitesisnya adalah sama. Perlawanan antara yang di atas dan yang bawah, yang menang dan yang kalah, yang menindas dan yang tertindas. Di situasi kondisi ini sepertinya nampak bagaimana makanya akan ada hubungan industrial Pancasila di dalam proses produksi, di dalam industri Dudi misalnya, ya dunia usaha dan industri seperti apa antara buruh dan majikan. Selalu ada pertentangan, baik nanti tidak puasa secara benefit, nah pemerintah pun ikut turut serta di sana adalah mengatur melalui UMP, menurut kebutuhan hidup minimum, bagaimana menyejahterakan buruh. Akhirnya banyak investor datang dari luar karena ribet dipindahkan. That is the problem dalam konteks bagaimana untuk circle life of economic tadi. Nah, hal yang lain Bung Karno mencerita di sana untuk mencapai Indonesia merdeka pada situasi kondisi dimensi yang lain itu, yakni untuk melakukan imperialisme bangsa asing. Harus mengutamakan perjuangan kebangsaan. Begitupun mungkin dalam konteks kapitalisme yang dibangun oleh para imperialis, oleh para penjajah, mulai zaman VOC itu. Bagaimana kapitalisme dibangun itu zaman VOC. VOC itu satu perusahaan, satu bentuk perusahaan yang ada di negeri Belanda. Akhirnya turut campur bangsanya untuk mendukung perusahaan-perusahaan swasta itu. Akhirnya apa? Untuk mengeksploitasi, dalam bahasa budaya menggagahi. Ya, di akhir itu, bagaimana kita harus membutuhkan kebangsaan. Nah, hal yang lain yang concern Bung Karno di dalam tulisannya adalah pusarnya, menurut Bung Karno, kita punya perjuangan sekarang harusnya di dalam dynamic sharing. Artinya dynamic sharing harus dinamis, harus teraplikasi. Yakni membangkitkan menjadi aksi dan perbuatan. Nah, bagaimana konteks situasi kondisi yang saat ini di Indonesia? Mulai dari yang sekarang ini, Pak Jokowi membangun infrastruktur, membangun segala macam. Selalu akan ada banyak cerita-cerita di sana, pro dan kontra. Karena terlalu mengadaptasi investor asing, sehingga diabaikan situasi kondisi di dalam negeri. Banyak view, banyak pemahaman terkait itu. Nah, kita lihat hipotesa yang dibangun oleh Bung Karno dalam tulisannya di tahun 1932 di Pikiran Rakyat, yang diterbitkan di bawah bendera revolusi, jilid 1 di tahun 1964. Nah, concern yang lain dari sisi Bung Karno itu tentang borjuisme. Harus kita tolak. Situasi kondisi ada banyak raja-raja kecil di daerah-daerah. Ada banyak para pejabat yang meng-show of force terkait dengan kekayaannya, entah dari mana kekayaan itu. Begitu juga kita sebut ada orang-orang kaya di Indonesia yang seperti itu nampaknya. Kita tidak bisa lepas juga dengan fenomena seperti itu. Apakah tadi akan melawan orang per orang? Kita sebutkan lagi, tidak, kata melawan stelsel-nya, sistemnya. Itu tentang kapitalisme bagaimana? Maka cocok gitu. Nah, kapitalisme harus kita lawan. Oleh karena itulah maka kita punya nasionalisme Marhaenis. Dalam konsep Bung Karno, nasionalisme Marhaenis harus bersatu padu. Dalam prakteknya akan seperti apa? Dalam satu konsep ekonomi seperti apa? Kita harus lihat
dan kita ejawantahkan konsep-konsep besar Bung Karno, nampaknya di satu sisi tadi kooperasi yang dibangun, diceritakan, dinalarkan melalui konsep-konsep Bung Hatta sebagai bapak kooperasi ya, kita kenal. Nah, hari ini apakah seperti itu? Nah, bagaimana imperialisme ya? Karena imperialisme politik menggagai semua alat perekonomian di Indonesia. Tidak ada setali tiga uang, imperialisme dengan kapitalisme dari sisi ekonominya. Nah, hal yang lain, concern ini review sedikit ya, nanti bisa dilihat di YouTube channel yang sudah Bung Karno langsung bacakan. Coba lihat siapa maparnya di saat itu, walaupun melalui nama saya, tapi ada fish muka Bung Karno. Nah, coba lihat concern Bung Karno yang lain. Kini masyarakat Indonesia adalah 90% masyarakat kekecilan itu. Ya, karena yang besar-besar sudah diambil oleh entah oleh investor asing. Semua ada satu artikel ya, bahwa pajak mereka bayar dan segala macam, tapi seluruh benefit yang lain dibawa atau dihasilkan untuk negaranya, seperti Jepang. Jepang di sini membangun, ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki masuk sini, dia bayar sesuai dengan aturan, tapi benefitnya dia bawa. Di dalam bukunya Pak Prabowo yang waktu itu saya ke Hambalang diberikan, ada paradoks di Indonesia ini. Itu yang perkara ya, paradoks. Sumber daya alam yang melimpah, tapi hasilnya bukan sebesar-besarnya untuk masyarakat, seperti di pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, tapi sebesar-besarnya untuk para investor yang di bawah. Kita hanya sedikit saja kebagian, kurang lebih begitu. Nah, jadi masyarakat marhaen yang hampir tiada kehidupan ekonomi sama sekali. Bagaimana kehidupan sekarang ini? Apakah yang dituliskan oleh Bung Karno itu masih relevan? Apakah masih terjadi situasi kondisi saat ini di Indonesia? Nah, coba lihat ya, Pikiran Rakyat 1932. Jadi dia kutip dalam konteks di India sana. Marhaenistis, suatu sosionasionalisme yang ingin menghilangkan semua kapitalisme. Bagaimana situasi kondisi ini? Bagaimana para Soekarnois? Bagaimana para anak-anak muda sebagai kawah candar di muka yang dimimpikan oleh Bung Karno. Berilah 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Hari ini dunia terguncang oleh hanya satu pemudi yang namanya Putri Aryani. Ya. Karena hebat dia dalam bernyanyi. Nah, mungkin ada Putri Aryani lain yang dalam bidang yang lain. Bagaimana mengejawantahkan ekonomi di Indonesia. Para ahli ekonomi yang lalu-lalu rasanya sudah outcast, ya, dan mampu menembus satu sistem perekonomian di Indonesia. Saya pribadi mengharapkan, Bung Karno mengharapkan sekali, Bung Hatta mengharapkan sekali, satu pemuda, satu pemudi bangsa Indonesia, orang Indonesia yang mampu menciptakan satu sistem ekonomi yang pas untuk Indonesia, entah itu namanya koperasi atau apapun, yang bisa melawan kapitalisme ini, sehingga menghancur leburkan imperialisme dalam konteks Indonesia yang merdeka, sungguh merdeka, menghilangkan semua kapitalisme dalam konteks Jawaharlal Nehru, seperti itu. Baik, itu satu pengantar untuk menghantar kepada pemahaman kapitalisme seperti apa. Barangkali nanti akan lebih connect-nya seperti apa. Apakah betul hipotesa Bung Karno tadi seperti tadi tentang kapitalisme masih relevan atau menguatkan dalam konteks Indonesia? Kita akan sedikit pada satu pemahaman untuk lebih mengelaborasi apa kapitalisme itu ya, dalam sebuah definisi. Mari kita simak bersama-sama.